Poisson pakai nilai lambda, ya, seperti ini simbolnya. Kalau ada ketemu simbol ini, berarti dia Poisson, rata-ratanya sekian, lambdanya sekian. Ya. The number of outcome of interest are random, and the occurrence of the one outcome. Kenapa Pak, ini emang slide-nya masih di slide 18. Oh, sorry, belum ganti berarti. Ini ya, maksudnya. Pak, sudah, Pak. Ya, lambda. Nah, lambda ini average number of outcome per interest per time or space interval. Ini luasan, ini waktu, detik, hari, menit, jam, tahun, semua waktu. Jumlah sesuatu sebuah satuan. Oke. Jadi itu benarnya. Number of are random and the occurrence of one outcome does not influence the chance of another outcome of interest. Nah, independen antar chance-nya, kemungkinan terjadinya, dan number of interest-nya random. Jadi contohnya begini ya, contohnya. Anda punya, ini misalkan dari data atau dari catatan, dari record, rata-rata jumlah kedatangan customer ya ke antrian teller Bank BNI di ITS ya itu adalah 10 orang per jam. Ya, itu ciri Poisson sudah. Ya. Point of interest-nya apa? Nah, pertanyaannya gini, kalau ada rata-rata, maka dalam setiap jamnya itu customer yang datang bisa berapa sampai berapa? Random variabelnya adalah kedatangan customer per satuan jam. Lambdanya ketemu 10 tadi. Tapi sebenarnya aktualnya random variabel yang mungkin terjadi itu bisa berapa? Walaupun rata-ratanya 10. Jumlah konsumen yang datang itu bisa berapa? Mulai berapa sampai berapa? Halo, konsentrasi sebentar. Jumlah konsumen yang datang di bank, ngerti ya? BNI ya, tangan per jam itu adalah 10. Paham? Sampai sini? Ya, per satuan jam 10. Jumlah konsumen yang datang per jam itu bisa berapa? Kalau ngomong, kan tadi ngomong rata-rata, nah sekarang ngomong hariannya, fluktuasinya, bisa berapa sih? Hari ini bisa berapa? Kira-kira. Ya, bisa di 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Cuman kecenderungannya biasanya di sekitar 10. 20 bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, 20 bisa pada saat daftar ulang atau waktu bayar SPP atau antrian ngambil atau untuk gate dan sebagainya ya. Bahkan bisa sampai 100 mungkin. Ada kemungkinan. Nah, Poisson itu cirinya adalah bilangan terkecil kejadiannya sama dengan seperti binomial, 0. Tidak ada sama sekali. Tapi bilangan paling gedenya beda dengan binomial. Binomial bilangan paling gede X-nya adalah sama dengan N. Ya kan? Kalau Poisson, X terbesarnya adalah X terbesarnya berapa? Kalau terhingga ya. Tapi ada rata-ratanya apa? 10 tadi. Dapat dipahami analognya. ya, ceritanya. Ya. Ini cirinya Poisson. Ya. Nah, jadi apa yang dibahas di Poisson? Anda lihat formulanya kelihatan menakutkan, ya. Cuman sebenarnya ini gampang, ya, sama nanti, ya. Nah, tapi sebenarnya gini, Px, ya, lambda kali T pangkat X, ya, kali min lambda kali T dibagi dengan X faktorial. Apa ini? Size of segment of interest, X ini number of success, ya. E ini bilangan Euler. Ya. Apa maksudnya Px, ya?
PX ini adalah peluang kejadian. Jadi saya punya rata-rata, maka saya cari P8. Saya substitusikan ke rumus ini. Maka saya nanti akan dapat peluang, kalau average-nya 10, berapa sih peluang 8 bisa ketemu? Halo? Halo? Iya. Ngerti ya? Halo? Maaf Pak, bisa diulangin yang tadi Pak? Kurang Oke, paham Pak. baik. Saya copy dulu. Kita praktekkan dari cerita tadi. Ya, saya ambil ini. Saya ambil dulu parameter ini. Seperti binomial tadi supaya Anda paham ya. Saya taruh sini. Sorry. Kok nggak ke-paste? Atau ini nggak ke-copy? Tuh, kok nggak mau ya? Kenapa nggak mau? Sebentar, saya ambilkan dulu dari sini ya. Sebentar. Nggak mau. Sebentar. Ini bisa. Terus sebentar. Ini saya ambil. Ya. Anda sudah keluar jadwal ujian? Iya sudah Pak, barusan tadi Pak. Hari apa? Belum saya cek Pak. Minggu ke, oh iya, belum ada cek. Ini serupa tapi tak sama, tapi sebenarnya mirip ya. Pangkatnya mirip ya, cuman ada keterangan T sama tidak ada keterangan T saja. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Nanti hanya membedakan tentang apa technical caranya saja. Ya. Sebentar, saya ceritakan dulu. Jadi gini prosesnya. Misalkan begini. Ini Anda ngamati, fokus amatan Anda adalah X. X-nya itu apa? Jumlah kedatangan customer di teller bank BNI di ITS. Nah, masa lalu menunjukkan bahwa lambdanya adalah ratanya berapa? Misalkan berapa?
20 per hari. Kita pakai 10 per jam. Misalkan. Ya. Iya, Pak. Kalau Anda harus menghitung X-nya, maka X yang mungkin itu berapa sih? Apa jumlah kedatangan customer di teller Bank BNI per jam sebenarnya? Yang mungkin X-nya bisa mulai berapa? 0. 0, 0, 1, 2, dan seterusnya kan? Seterusnya kan? Ini masih bisa terus ini. Halo? Iya, Pak. Terusnya. Nah, gini lah kira-kira. Ya. Nah, maka PX, kalau saya nyari PX sama dengan masing-masing, maka bagaimana? Tulis dulu yang atas, rumus yang atas saja dulu. Lambdanya berapa? 10. Nah, maka 10 pangkat 0. ini 10 pangkat X. Ya. Angularnya berapa? Halo? 2,71. Kita tulis begini atau 2,7 begitu ya? Pakai 2,7 aja ya. Oke. 2.71.828. Ini aproximasi karena bukan bilangan akurat karena saya putus di 828. Pangkat berapa? Ini 10. 10. Terus dibagi apa itu? 0 faktorial. Faktorial 0. Iya. Halo? Iya, Pak. Ini nilainya kalau 0. Ya. Ini saya kunci dengan beberapa hal yang memang harusnya dikunci ya. Maka kalau begini lambdanya perlu saya kunci 5. Pangkatnya ini juga I5, saya kunci. Faktorial H9. H9 tidak perlu dikunci. Nah ini. Tinggal narik. Ini adalah peluang bacanya ya. Kalau saya ambil 8. Ini adalah peluang munculnya 8 orang konsumen per jam. Itu adalah 11,25%. Average-nya tertingginya di 10, 12,51 sama dengan lambdanya. Paham? Ini munculnya 20, ini munculnya 11, ini munculnya 16. Ya, jumlahnya kok nggak 1? Enggak. Karena apa? Karena ini belum selesai. Kalau ini jumlah, ini pasti nggak 1, kurang sedikit. Ya, kurang sedikit dari mana? Ya ini. Saya kalau mau ngitung lebih dari sama dengan 1, ya tinggal 1 min ini. Karena ini kalau diteruskan masih bisa. Tapi tambah kecil gitu aja. Itu ya. Batasnya adalah tak hingga. Jadi kalau mau diteruskan rumus ini, ya mau Anda teruskan sampai misalkan sampai 75, ya bisa. Ini akan terus. Ya. Cuman apa gunanya? Karena semakin ke sini semakin kecil. Halo? Halo? Iya, Pak. Ngerti ya? Paham, Pak. Makin ke sini semakin kecil. Lihat ini 10 pangkatnya kan semakin kecil. Ya. Jelas? Ya, Pak. Nah, ini sama dengan tadi. Ada rumus cepatnya. Daripada saya ngitung seperti tadi. Masukkan rumus seperti ini. Ini kan diketahui lambdanya kan 10. Saya cuma perlu tulis di sini. Ini kalau saya pakai cara saya pakai cara Excel. Ya. Masukkan Poisson distribution. X-nya berapa? 0. Min-nya berapa? Min itu lambda maksudnya. 10. Kumulatif karena saya mau cari X sama dengan 0 ya sudah. Itu false. Sama enggak ini? Saya bilang enggak sama, ini cuma beda. Diteruskan saja.
diteruskan ininya. Ya beda-beda dikit karena saya pakai 271828 tadi. Beda sedikit. Ya. Ngerti ya? Halo? Iya, Pak. Nah, ini kan sama semua. Ya, ini sama, mendekati sama lah. Halo? Jelas ini? Jelas, Pak. Permisi Kak, izin bertanya. Silakan. Ada kolom yang pada yang berwarna kuning itu T-nya apa ya Pak? Mana ya? Kuning. Yang di Ini, ya ini ya Pak. apanya yang ditanya? Yang T. Oh, T ini kalau Anda melakukan konversi dari sisi satuan waktu. Ya, saya nggak prefer pakai T, makanya saya pakai rumus yang atas. Ya. Kalau yang atas ini biasanya satuan waktunya sama. Ya. Rumus basic yang ada itu seperti ini. Nah, nanti akan ada peristiwa atau kondisi di mana misalkan satuan waktunya dirubah. Halo? Maksudnya apa? Ceritanya gini contohnya, ya contohnya. Ajeng ya yang tanya tadi ya. Gini Jeng, misalkan ini 10 per jam. Ya, saya tanya berapakah peluang dalam 10 menit ke depan ada 3 orang customer yang datang. Paham ya? Jeng? Iya Pak. Nah, apa hubungannya pertanyaan ini sama ini? Seolah-olah nggak nyambung. Kenapa? Diketahuinya 10 orang per jam. Tapi yang ditanya adalah orang dalam 10 menit ke depan. Ya, kan nggak nyambung. Nggak nyambungnya apa? Satuannya nggak sama. Nah, kalau nggak sama gimana? Samakan dulu. Ya. Caranya gimana? Nah, karena Anda tanya per 10 menit, ya sudah dibagi. Kalau dalam 1 jam itu ada 10, maka per 10 menit ada berapa rata-ratanya? Halo? Yang ditanya ini kan per 10 menit kan? Halo? Halo, halo. Iya, Pak. Maka lambdanya kan bisa diganti, tidak per jam, tapi per 10 menit. Maka kalau per 10 menit ada berapa orang customer? Rata-ratanya, lambdanya. Per jam ada 10. 10 menit ada berapa? Halo, pertanyaan logika. 10 per 6. Ya kan? 1,667. Maka kalau ada 3 berapa? Ya ini ganti. Reference ini yang bukan merefer ke itu. Ininya merefer ke 1,66. Geser. Nah ini. Itu hasilnya sudah. Paham ya? Halo? Iya paham Pak. Terima kasih Pak. Makanya ada faktor T tadi. T itu untuk menyesuaikan tadi. Cuman menurut saya T tadi nggak penting karena kalau konteks satuannya berubah, mending rubah lambdanya sudah. Masukkan ke rumus tetap ini. Ya, ngerti ya, Jeng ya? Iya Pak. Baik. Coba iseng saya tanya, ini masih ada waktu sedikit ya sebelum break maghrib 7 menit, oke? Saya tanya gini, saya hapus ini. Oke, silakan kalau ada yang menemukan cara cepat atau apa. Lihat soalnya pelabuhan, ya, ketahui desain untuk menampung maksimum 15 kapal bongkar muat hari. Ini bisa bongkar 15 kapal dengan cara yang nggak tahu lah, setting jatinya gimana, setting dermaganya seperti apa, alat bongkar muatnya seperti apa, tapi memang by design 15 kapal bongkar muat dengan ukuran yang sama. Ini kan memang untuk kepentingan suplai material dan sebagainya lah. Ini nggak ngomong ukurannya beda-beda dan sebagainya, sudah lupakan itu barang prakteknya yang sulit tapi di sini digampangkan. Itu namanya kemudahan soal ya. Sebuah pelabuhan diketahui didesain untuk menampung maksimum 15 kapal bongkar muat per hari.
Data historis menunjukkan rata kedatangan kapal itu adalah 12 kapal per hari. Ya. Artinya apa? Artinya kapal yang datang itu bisa saja 8, bisa 7, bisa 0, bisa 15, bisa 14, bisa nggak 16? Nggak bisa. Bisa. Cuman yang bisa dibongkar hanya 15. 15. Artinya yang satu harus ngapain? Yang satu harus nunggu. Nunggu kapan? Nunggu besoknya mungkin, atau nunggu malam harinya, nunggu overtime dan sebagainya. Kalau dia bisa bongkar daylight, non-daylight bisa. Daylight itu artinya nggak butuh penerangan, atau dia butuh penerangan. Nah, konteksnya begitulah. Pokoknya by design dia 15, kalau datang lebih dari itu, berarti ada overtime ataupun geser ke hari berikutnya. Gampangannya begitu. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Nah, performance measurement-nya pelabuhan itu adalah menunda probabilitas menunda bongkar kapal yang datang itu hanya boleh maksimal 5%. Ini maksudnya. Halo? Halo? Halo. Performance measurement-nya pelabuhan, jadi KPI sukses enggaknya pelabuhan itu diukur dari probabilitas menunda bongkar kapal yang datang dengan kemungkinan hanya boleh 5%. Ya. Kapan Anda menunda kapal bongkar di konteks pelabuhan ini? Saat yang datang lebih dari 15. Betul, saat datang lebih dari 15. Artinya peluang total kedatangan lebih dari 15 itu hanya boleh 5%. Kalau average-nya 12, pertanyaannya, apakah mereka masih memenuhi syarat ini? Bukan. Kalau tidak, maka berapakah sebaiknya desain kapasitasnya ditingkatkan? Ngerti maksudnya? Masih bingung, Pak. Bingung. Kapal yang datang ini kan bervariasi, tapi rata-ratanya 12. Yang bisa dibongkar cuma 15. Ya. Menunda bongkar kapal itu akan terjadi kalau kapal yang datang adalah 16, 17, 18, dan seterusnya. Itu berarti ada 1, 2, 3 kapal yang tidak bisa dibongkar. Paham? Paham, Pak. Nah, kejadian lebih dari 15 itu hanya boleh 5%. Paham ya? Ya, Jadi, Pak. Ya, Pak, paham. dengan desain sekarang dan kondisi sekarang, pertanyaannya, apakah dia sudah memenuhi standar ini? Buktikan. Maka gimana caranya? Maka kan Anda harus memetakan X sama X-nya. X itu adalah jumlah kapal yang datang. Kan? Jumlah kapal yang datang. Bisa berapa? Ya bisa mulai dari 0, 1, 2, sampai berapa? Sampai berapa? Tak hingga. Sampai tak terhingga, tapi saya potong. Saya potong sampai apa? Lebih dari 15. Maksudnya ini 16 dan seterusnya. Paham ya? Paham, Pak. Kan gini aja. Diketahui bahwa lambdanya berapa? 12 kapal per hari. 12 kapal per hari. Paham ya? PX-nya berapa? Maka saya cari Poisson distribution. Ya, X-nya berapa? 0. Kalau Anda masukkan rumus ya, kalau hitungan manual ya. Min-nya berapa? 12. Kumulatifnya false. Saya hitung cepat ini karena waktunya tinggal sedikit. Nah, ini peluang untuk ya. Kalau 1 berapa? Kalau 2,
3 ini, terus ini sampai 15 adalah ini. Paham sampai sini? Paham. Paham. Terus yang di sini bagaimana? Nah, kan gampang, tinggal 1 min jumlah yang di atas, kan begitu kan? Ini berapa persen? Berapa persen itu? Berapa persen? 14,55%. Nah, masih tinggi kan? Iya, Pak. Nah, kan syaratnya 5%. Ya kan? Berarti kan kurang besar kapasitasnya. Ngerti? Iya, Pak. Nah, cari 5% bagaimana? Nah, cari 5%-nya berarti gini. Kita tes 16, 17, 18, 19, 20. Teruskan dulu sampai 20. Kayak ini saya teruskan. Nah, ini. Ya. Nah, terus kemudian apa? Sebentar. Tadi kan apa? Prinsipnya kan kumulatif ya. Jadi kumulatif itu kan 1 min jumlah sebelumnya. Kan 15 tadi kalau 16 ya. Maksudnya 16 dan seterusnya itu 15. Tapi kalau saya extend ke 17 ini masih 10. Berarti di extend ke 16 nambahi 1 itu masih kurang. Nambahi 2 masih 6. Nah, solusinya di sini. Nah, berarti 19 dan seterusnya itu 3,7%. Ya. Maka saya harus nambahi kapasitas sampai berapa? Sampai 18. Ya. Apa kok 18? Karena ruang lebih dari 18 atau sama dengan lebih dari 19 ya. Lebih dari sama dengan 18 itu adalah 1 min. Nah, 1 min kali ini. Ini tinggal 3,741%. Kalau saya tambah sampai 18, dia sudah memenuhi standar bahwa syaratnya harus hanya boleh kurang dari 5%. Ya sudah. Jadi saya up kapasitasnya dari 15 jadi 18. Ini manfaatnya ilmu probabilitas. Berdasarkan apa? Hanya 2 data ini. Ngerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu Poisson. Ya. Nah, untuk melancarkan baca, balik lagi. Buku pertama itu surat yang pertama turun baca, bukan yang lain, baca. Nah, baca itu penting karena kalau baca Anda tahu, ya. Nah, baca binomial, ya. Baca binomial, cek ini. Nanti Anda kan kenal masing-masing. Ini apa sih? Ya. Nah, ini di sini sudah ada soal-soalnya, coba dulu supaya nggak kaget pas ujian. Ya. Nah, silakan nanti gunakan standby-nya selalu bawa kalau Anda ada laptop, bawa laptop lah. Bisa jadi open laptop. Ya. Saya nggak tega maksa ngitung pakai kalkulator kalau sudah ketemu yang begini-begini. Ya. Tapi ya tadi, standby. Karena saya tergantung kepada kelas yang lain juga mengizinkan apa enggak. Ya. Nanti lihat situasinya tapi bawa saja. Dan juga bawa tabel. Ya. Print tabelnya. Atau kalau enggak nanti akan disediakan tabel untuk yang ini, 2 ini, B sama C. Binomial sama Poisson. Kalau hipergeometrik nggak ada tabelnya. Ya. Oke. Cukup? Tabel Poisson sama. Kalau ada tanya tabel Poisson bacanya apa? Sama seperti tadi. Ya, ngitungnya ya sama. Dia cuma ngitung dari ini. Lambda T-nya berapa? Lambda T itu ya, T-nya kalau sudah sama ya sudah gunakan lambda itu tadi. Ya. Oke. Sudah? Iya, Pak. Baik.